Halo Sobat-Sobat Dokter Vito, hari ini bersama saya Dr. Evelyn Erliana Suryawijaya, spesialis saraf. Kita akan membahas mengenai Omikron serta efeknya pada saraf manusia. Seperti yang sudah kita ketahui bersama nih, kita sudah hampir 2-3 tahun bersama dengan COVID dengan berbagai variannya. Pada varian-varian terdahulu, efek COVID terhadap saraf cukup besar. Mulai dari efek penurunan kesadaran, bisa ada kejang, bisa ada gangguan autoimun pada saraf yang bisa menyebabkan kelemahan, kesemutan, dan ada gangguan di pembuluh darah otak yang bisa sampai menyebabkan stroke. Nah, kali ini kita akan membahas mengenai varian Omikron. Untuk Omikron ini memang dikenal luas, gejalanya lebih ringan dibandingkan varian sebelumnya, namun sangat mudah sekali menular. Efeknya pada saraf masih tetap ada, seperti contohnya adanya gangguan penghidu atau perasa yang memang angkanya jauh lebih kecil dibandingkan varian sebelumnya, namun saat ini masih tetap ada. Kemudian ternyata varian Omikron ini tidak hanya mengenai sistem pernapasan bagian atas yang menyebabkan gangguan-gangguan pernapasan, namun juga bisa menyebabkan peradangan yang terjadi di seluruh tubuh, termasuk salah satunya di saraf, bisa di otak, selaput otak, dan bagian-bagian lain, sehingga bisa menimbulkan gejala-gejala seperti nyeri kepala, kemudian ada nyeri-nyeri di seluruh badan, di otot dan sendi, yang mengaktifasi rasa nyeri di sistem saraf kita. Selain itu, ternyata varian Omikron ini lebih ganas dibandingkan varian sebelumnya untuk menyerang anak-anak. Bahkan pada anak-anak juga terdapat komplikasi-komplikasi saraf. Ada beberapa yang melaporkan terjadinya penurunan kesadaran, kejang pada anak. Bahkan setelah infeksinya selesai, inflamasi atau peradangannya pun masih bisa terjadi. Sehingga kita perlu waspadai untuk varian Omikron ini. Jangan sampai lengah. Nah, seandainya sampai terjadi gejala-gejala saraf pada pasien-pasien atau ada sobat-sobat Dokter Vito yang sedang positif saat ini dan mengalami gejala-gejala seperti nyeri kepala, terutama nyeri kepala hebat yang tidak bisa hilang-hilang, nyeri-nyeri badan yang bertahan cukup lama, atau ada gangguan-gangguan seperti kesemutan, pusing berputar, dan lain-lain, segera mencari pertolongan. Karena bisa kita berikan obat-obat yang sesuai dan tidak kontraindikasi saat infeksi Omikron. Sobat-sobat, selain infeksi Omikron berdampak pada sistem saraf manusia, ternyata pasien-pasien yang sudah memiliki komorbid sakit saraf sebelumnya, seperti pasien dengan stroke, pasien-pasien dengan Parkinson, pasien-pasien dengan tumor otak, infeksi otak, dan penyakit-penyakit saraf lain bisa loh diperberat dengan Omikron karena gejala saraf seringkali berdampak pada gangguan mobilisasi. Ketika ada gangguan mobilisasi, terkena dengan infeksi Omikron, hal ini menyebabkan makin beratnya gejala-gejala pernapasan. Pada pasien-pasien dengan komorbid yang ternyata positif COVID-19, khususnya untuk varian Omikron, segera mencari pertolongan juga, jangan sampai terlambat. Karena komplikasi-komplikasi pada pasien dengan komorbid jauh resikonya lebih tinggi. Adakah obat-obat yang kira-kira sobat-sobat bisa untuk beli untuk mengatasi gejala-gejala saraf pada infeksi Omikron? Untuk nyeri kepala, nyeri sendi-sendi dan nyeri otot, sobat-sobat bisa untuk meminum paracetamol yang memang sudah umum dan dapat dibeli tanpa resep untuk mengatasi gejalanya. Dosis yang bisa diminum sekitar 500-1000 mg per kali minum dan boleh diulang 3 kali sehari dengan jarak masing-masing 8 jam. Kemudian bila memang ada gejala-gejala saraf yang lain ketika terinfeksi Omikron, apa yang bisa dilakukan? Segera mencari pertolongan medis. Bisa konsultasi dengan dokter umum, dokter paru, atau dokter saraf untuk mendapatkan terapi-terapi sehingga meminimalisir efek jangka panjang.
Karena varian Omikron ini saat ini diduga masih bisa menyebabkan long COVID, yaitu gejala COVID jangka panjang yang bisa mencapai berminggu-minggu sampai berbulan-bulan, yang efeknya paling sering kalau untuk bagian saraf adalah sakit kepala, sehingga menyebabkan fungsional kita atau mengganggu aktivitas kita. Maka segera mencari pertolongan bila memang ada gejala yang muncul. Nah, bagaimana cara pencegahannya? Karena kita ketahui ternyata Omikron ini tidak sesederhana yang selama ini kita pikirkan. Pencegahannya tetap sama. Kita tetap memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan, menghindari kerumunan, dan jangan lupa vaksinasi 2 kali yang lengkap, dan bila sudah mendapat undangan untuk booster, segera mengantri untuk mendapatkan vaksinasi booster. Dapatkan informasi medis langsung dari Dr. Vito dengan subscribe channel YouTube ini. Anda juga bisa membagikan semua informasi berharga di sini dengan cara share ke teman-teman atau kenalan Anda.